saya klinik Bina Jasmani itu harus dibuka. Alasannya dua. Yang pertama, klinik itu sudah dibangun sejak beberapa tahun yang lalu. Kalau tidak digunakan, tidak difungsikan dan tidak dibuka, kan mubazir itu, buang-buang uang ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat sekitar. Di daerah sana kan belum ada klinik. Jadi klinik NU Bina Jasmani itu mangkrak 11 tahun, gitu. Maka saya melihat gedung itu mubazir kalau tidak segera digunakan. Walaupun kami di sini belum ada SK pengesahan dari PBNU, tapi teman-teman pengurus yang sudah direkom oleh PBNU itu saya berbagi. Dan saya telah membentuk lembaga namanya Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Di kesehatan itu ada namanya bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Apa di antara pelayanan masyarakat? Ya kita harus punya rumah sakit, punya klinik, punya lembaga pengobatan, gitu kan, secara medis. Maka waktu itu juga saya tetapkan ini harus segera menghidupkan lagi klinik yang sudah mati selama 9 tahun dimakan. Jadi gitu aja nih. Akhirnya lah dibuka klinik itu dalam proses dari mulai konvercap itu. Saya itu kemarin sampai 17 itu 72 hati. Itu yang nampak, yang kan nampak banyak sudah saya bangun. Jadi ada proses percepatan untuk mengejar ketertinggalan itu. Itu klinik dibuka. Jadi ke depan ini langkah awal, ini entry point yang kita inginkan untuk berdirinya sebuah rumah sakit. Saat ini sudah muncul MUI CNU Besuki mau mendirikan klinik. Di kota sudah ada kliniknya. Itu sebagai apa namanya? Sebagai istilahnya sebagai bukan cabang ya, bawahan atau sebagai planet gitu dari rumah sakit. Nanti rujukannya itu ke rumah sakit. Jadi gitu. Terkait dengan dibukanya klinik Bina Jasmani, saya mengapresiasi sangat luar biasa yang mana klinik ini dulunya pernah buka tapi tutup lagi. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan bahwasanya terkait dengan klinik Bina Jasmani ini, kenapa saya apresiasi, karena memang ini merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat tentang kesehatan, di mana kesehatan ini harus menjadi sebuah perhatian khusus, lebih-lebih pada masa pandemi saat sekarang. Nah, kebutuhan dasar ini Nahdlatul Ulama menjawab kepentingan-kepentingan yang bersifat mendasar dalam di tengah-tengah masyarakat Jamiah Nahdlatul Ulama. Dengan cara apa? Maka menghidupkan kembali klinik Bina Jasmani yang semata-mata untuk menjawab terhadap kebutuhan dasar tersebut. Jadi kesehatan itu sangat penting sekali untuk kita jaga, untuk kita berikan sebuah pelayanan yang baik terhadap masyarakat terkait penanganan kesehatan. Kami atas nama pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Situbondo sangat apresiasi dan mendukung terhadap dibukanya kembali klinik NU Bina Jasmani, dengan harapan adanya klinik NU Bina Jasmani ini mampu mengatasi pelayanan sosial dasar bagi masyarakat di Kabupaten Situbondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Pertama, saya selaku warga NU
di Kabupaten Situbondo berkaitan dengan dibukanya klinik NU Bina Jasmani, tentu sangat merasa bangga karena ini adalah salah satu lembaga layanan kesehatan yang memang diharapkan sekaligus juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat NU, sehingga keberadaan klinik NU Bina Jasmani ini diharapkan banyak membawa manfaat yang besar terhadap masyarakat Situbondo, khususnya di bidang kesehatan. Karena yang kita tahu, kita pahami bahwa selama ini masyarakat NU sangat merasa membutuhkannya, walaupun sebenarnya banyak lembaga-lembaga pemerintah baik itu rumah sakit maupun puskesmas yang sudah ada. Namun demikian, di internal kita, di masyarakat NU, hadir hari ini yang namanya klinik NU Bina Jasmani. Ini sudah saatnya hadir memberikan manfaat bagi masyarakat NU di mereka, para pengelola, para tenaga medis itu kan namanya umana ya. Artinya orang-orang yang mendapatkan kepercayaan dan amanah dari masyarakat, terutama dari tokoh-tokoh NU. Maka kewajiban mereka adalah melaksanakan amanah itu. Kalau amanah tidak dilaksanakan, maka amanah berubah menjadi khianah namanya. Agar supaya mereka bisa melaksanakan amanah, ada dua hal yang harus mereka miliki. Yang pertama, mereka harus tahu tentang tugas-tugas yang semestinya mereka lakukan, baik mereka sebagai sebagai tenaga medis maupun sebagai fungsi-fungsi yang lain. Harus mengetahui tugas-tugas yang diembankan kepada mereka, tahu ya. Yang kedua adalah melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang mereka tahu. Ya. Kadang-kadang orang tahu tapi tidak melaksanakan apa yang diketahui. Kadang-kadang tak bisa melaksanakan karena tak tahu. Maka syaratnya hanya dua. Yang pertama tahu, yang kedua melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang mereka tahu. Ya. Jadi pertama pesan kepada para pengelola, pertama bagaimana pasien itu datang sudah separuh sembuh sebelum berobat. Kenapa? Karena pasien yang dalam kondisi tidak sehat itu kan pikirannya panik, apalagi seperti zaman sekarang ini macam-macam. Itu paniknya memang dihilangkan dulu ya, dengan cara apa? Dengan cara murah senyum sama orang, memberikan pelayanan yang ramah, memberikan pelayanan yang yang sifatnya edukatif gitu kan, tidak ditakut-takuti orang itu. Nah, itu diantaranya. Maka orang itu semangatnya sudah tumbuh. Ketika semangatnya tumbuh untuk sembuh, maka itu sudah bagian daripada proses penyembuhan pertama. Ya toh, panik hilang, baru dilakukan pengobatan. Nah, yang terakhir, harapannya Kiai terhadap klinik NU Bina Jasmani ini? Oh ya, tadi ada yang belum dijawab. Yang kedua, kepada masyarakat NU terutama. Jadi NU mendirikan klinik itu semata-mata untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, terutama warga NU gitu. Oleh karena itu, mari kita gunakan klinik ini sebaik mungkin. Harapan saya seperti itu. Dan ke depan kami sudah memproyeksikan, tapi bukan sekarang. Insya Allah nanti kalau program kita jalan, warga NU yang berobat di klinik atau rumah sakit NU akan lebih murah atau bahkan bisa gratis. Tapi asalkan usaha ini berhasil. Saya nggak menyampaikan dulu usaha itu ya. Yang dua. Terkait dengan hal yang ingin saya sampaikan terhadap karyawan klinik Bina Jasmani,
harapan saya klinik ini dikelola dengan profesional. Artinya pengelolaan ini harus berdasar pada standar pengelolaan medis kesehatan yang sudah ditetapkan oleh kesehatan. Dengan standar-standar itu, maka pelayanan harus sangatlah baik dan prima agar masyarakat merasa terlayani dengan baik, agar masyarakat merasa nyaman dengan pelayanan, karena yang datang ke sana itu bukan orang yang sehat, yang datang ke sana orang yang sakit. Kalau orang yang sakit dilayani dengan baik, barangkali menjadi mengurang terhadap sakit yang dideritanya oleh seseorang yang datang. Nah, maka pelayanannya harus baik dan menyambut masyarakat yang sakit itu harus baik pula dalam pelayanan. Harapan kami kepada para pengelola dan seluruh warga Nahdliyin di Kabupaten Situbondo, kami berharap memberikan support, dukungan dalam bentuk apapun demi pengembangan klinik NU Bina Jasmani ini, demi kemaslahatan umat, khususnya di kabupaten kita tercinta Situbondo ini. Ya, itu penting ya, penting bagi pengelola klinik NU Bina Jasmani, karena ini berkaitan dengan eksistensinya nanti. Diharapkan pengelola dan macam-macamnya yang berkaitan dengan klinik NU Bina Jasmani harus bisa bersikap profesional. Artinya bagaimana bisa memberikan layanan-layanan yang terbaiknya untuk masyarakat Situbondo, khususnya yang memang membutuhkan layanan-layanan kesehatan. Itu penting ya, karena kalau nanti misalkan klinik NU Bina Jasmani tidak bisa memberikan servis layanan yang baik, tidak profesional, tentu masyarakat akan memberi penilaian tersendiri ya. Dan ini berkaitan dengan eksistensinya. Kalau sudah masyarakat merasa terlayani dengan baik, insya Allah akan maju klinik NU Bina Jasmani ini. Harapan saya klinik Bina Jasmani itu menjadi klinik yang memadukan antara 3 hal. Yang pertama profesional, yang kedua adalah religius, yang ketiga adalah humanis. Jadi harus profesional terkait dengan ilmu-ilmu kesehatan dan kedokteran, tapi tak cukup profesional, akan tetapi juga harus religius orangnya, tidak meninggalkan agama, karena ini adalah milik NU. NU itu adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, dan harus humanis, artinya memperlakukan pasien dengan benar-benar manusiawi, penghormatan terhadap manusia dengan sebaik-baiknya. Karena kesehatan itu tidak hanya menyangkut fisik, akan tetapi juga menyangkut psikis ya. Kadang-kadang dengan penanganan yang baik oleh dokter, dengan beberapa kalimat yang disampaikan oleh dokter, pasien yang baru datang sudah agak mending penyakitnya. Sebaliknya kalau dibedak-bedak tambah sakit. Harapan saya klinik Bina Jasmani seperti itu, profesional, religius dan humanis. Jadi tidak berhenti di sini gitu. Artinya ini bukan tapi ini hanya yang pertama untuk berdirinya sebuah rumah sakit. Ada hal yang prinsip untuk rumah sakit. Pertama, kita harus menghimpun SDM, dokter terutama. Kita harus mencari dokter spesialis di berbagai bidang. Kalau nggak punya, kita kontrak dokter yang sudah siap.
tapi itu kosnya mahal. Nah, oleh karena itu maka nanti kita ingin ke depan ada sesuatu yang kita lakukan untuk menyekolahkan dokter umum menjadi dokter spesialis. Nah, tidak seperti itu. Sehingga nanti bayangan saya tidak mulu-mulu. Yang penting bagaimana rumah sakit yang kita bayangkan itu menjadi rujukan atau pelayanan kesehatan masyarakat yang prima, terlengkap, ya kan, yang berobat bukan hanya dari kalangan masyarakat Situbondo, tapi juga masyarakat sekitar. Bahkan mimpi saya bisa ke luar negeri gitu kan. Saya tidak usah mengatakan rumah sakit internasional, dan market itu sudah dibuat. Insya Allah 2021 kita sudah mulai pembangunannya. Nah 2022 masalah 2022 sudah mulai. Nah gitu harapannya. Jadi besar ya, harapannya besar gitu. Harapan saya ini menjadi mata rantai. Apa yang saya sampaikan tadi, pelayanan yang baik ini akan menghasilkan menghasilkan input yang baik juga. Artinya hasil dari pelayanan itu akan mempengaruhi terhadap perkembangan klinik bina jasmani. Maka harapan saya, kalau pelayanan sudah baik, harapan saya klinik ini akan bertumbuh kembang besar sesuai dengan perkembangan pelayanan dan pengelolaannya, dan nantinya akan menjadi bukan klinik lagi. Maka cita-cita kita adalah klinik bina jasmani, cita-cita kita adalah menjadi rumah sakit bina jasmani sesuai dengan standar nasional, kalau perlu standar rumah sakit internasional. Ini cita-cita besar saya. Bukan berarti kita itu membesarkan sebuah institusi semata, akan tetapi memperluas, memperbanyak jaringan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Semakin menjadi rumah sakit, maka semakin banyak akan menampung dari pasien-pasien yang sakit, baik di dalam kota maupun di luar kota. Terima kasih, begitu aja. Harapan kami dengan adanya klinik NU Bina Jasmani ini, masyarakat di Kabupaten Situbondo memiliki banyak pilihan terhadap pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Situbondo, terutama terkhusus warga Nahdiyin dan masyarakat di Kabupaten Situbondo pada umumnya. Harapan kami, mari masyarakat bisa berbondong-bondong ke klinik NU Bina Jasmani untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Klinik NU Bina Jasmani ini sebenarnya menjadi ruang awal atau pintu awal bagi masyarakat Situbondo. Ini adalah lembaga kesehatan punya NU, ya. Diharapkan masyarakat NU dan sekaligus juga klinik NU Bina Jasmani ini saling memberikan manfaat. Artinya tidak hanya klinik NU ini tidak hanya mencari keuntungan ekonomi saja, tapi juga memberikan semacam ya pengabdian lah terhadap masyarakat. Tidak hanya yang dikejar itu uang saja, tapi orang NU atau masyarakat Kabupaten Situbondo pada umumnya ketika membutuhkan layanan kesehatan, maka Bina Jasmani siap terdepan untuk memberikan pelayanan terbaik. Kita tahu akhir-akhir ini atau sejak pandemi COVID-19, pelayanan di rumah sakit seringkali penuh dengan pasien, gitu kan. Nah, kalau ditambahnya hadirnya klinik NU Bina Jasmani ini kemudian memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat Situbondo yang terdepan, tentu ini menjadi pilihan atau alternatif yang utama bagi masyarakat untuk datang ke klinik NU Bina Jasmani.
Ya, harapan saya ke depan klinik NU Bina Jasmani semakin semakin baik, terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Situbondo. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.